Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Vina Kartikasari selaku host dalam program Balik Bilik TPS. Kita lihat ada apa sih di Balik Bilik TPS hari ini. Hari ini program di Balik Bilik TPS akan mengobrol tentang tugas dan fungsi dari Divisi Teknis Penyelenggara. Bersama saya sudah hadir Bapak Tommy Rusdiantoro selaku narasumber dan juga anggota KPU Kota Batu yang juga membidangi divisi ini. Selamat siang Bapak Tommy. Selamat siang Mbak Gimana Tina. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, sebelum kita mulai nih, ada pepatah yang mengatakan, Oke. tak kenal maka tak sayang. Oke, siap. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, baik teman pemilih, perkenalkan izin saya Tommy Rusdiantoro selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Batu. Di kesempatan ini adalah periode saya yang kedua di KPU Kota Batu, dan sebelumnya saya di Divisi Hukum KPU Kota Batu, sekarang dipercaya dan diberi amanah oleh teman-teman di KPU Kota Batu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Batu. Mungkin itu. Berarti baik Pak, berarti pengalaman Bapak di bidang teknis penyelenggara, di bidang kepemiluan ini sudah jam terbangnya sudah tinggi ya, bisa dikatakan ya. Masih belajar juga kok. Masih belajar juga. Jadi pemilu itu memang peraturannya sering berubah-berubah, tapi dengan perubahan waktu, perubahan zaman yang hari ini yang kita kenal ada Gen Z, ada sekarang lebih anak muda lagi, itu kan butuh pembelajaran lagi, butuh penyesuaian dan peraturan-peraturan yang seringkali setiap kali penyelenggaraan kepemiluan atau pemilihan itu juga butuh adaptasi baru, butuh perubahan, butuh pemahaman sehingga kita melaksanakan tahapan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Baik Pak, saat ini kan Pak Tommy merupakan anggota KPU dari Divisi Teknis Penyelenggara. Ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu tugas dan fungsi dari teknis penyelenggara ini seperti apa? Wah, jadi belajar lagi nih saya ini ya. Sudah lama terkait dengan pelaksanaan dengan divisi teknis ini. Saya kira juga perlu merefresh lagi terkait dengan fungsi dan tugas pokok yang harus saya kerjakan sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2019 yang terakhir dirubah itu, seingat saya di PKPU 12 2023 yang perubahan kelima itu dari tugas pokok dan fungsi di divisi teknis itu ada beberapa hal. Yang saya ingat itu ada hampir 7 atau 8. Jadi yang utama itu yang pasti yang akan kita lakukan selama tahapan kepemiluan itu pasti adalah verifikasi partai politik salah satunya. Selanjutnya itu pendaftaran pasangan calon. Terus dana kampanye itu juga ikut di kami, terus rekap pasti, rekap dan penghitungan itu yang paling menguras tenaga. Terus ada PAW juga dari anggota dewan yang ada di kabupaten kota, terus pendokumentasian hasil itu juga ada di kami. Selanjutnya juga pemutakhiran yang hari ini kita laksanakan adalah sesuai dengan surat dinas dari KPU RI, itu kita melaksanakan pemutakhiran pemutakhiran keanggotaan partai politik berkelanjutan. Ya, pokok-pokoknya seperti itulah kegiatan divisi teknis yang harus dilakukan di kabupaten kota ini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tugas dari divisi teknis penyelenggara ini yaitu memverifikasi partai politik, salah satunya yaitu lalu pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi, ya Pak ya. Itu yang dan bikin jelimet itu. Jelimet ya. Jelimet, Oke.
Pak, ini kan kalau dalam pemilihan ini kan ada dua istilah, tahapan dan non tahapan. Bisa dijelaskan bedanya apa? Jadi kalau tahapan itu ketika kita memasuki tahapan kepemiluan ya, ataupun tahapan pemilihan. Jadi di pelaksanaan kepemiluan ini kita itu nggak hanya berfokus pada selama ring tahapan saja. Jadi KPU itu di masa kerjanya kan memang 5 tahun. Tetapi selama 5 tahun ini ada yang full yang tahapan, itu kita melaksanakan yang tadi di awal kita sampaikan. Ada yang persiapan. Yang non tahapan ini sering kita lupakan, padahal itu juga penting. Setelah tahapan itu sebelum persiapan tadi itu ada evaluasi sebenarnya. Jadi tahapan, evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita melaksanakan ke depan itu dari evaluasi itu adalah persiapan untuk melaksanakan pemilu atau pemilihan ke depannya. Misalnya ini nih, siklusnya nih, kita melaksanakan pemilu di tahun 2024. Selesai nih di tahun 2025. Nah, 2025 ini KPU itu melaksanakan evaluasi. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dalam melaksanakan pemilihan dan pemilu di tahun 2024 itu apa? Nah, biasanya di tahun-tahun ini di 2025 ini itu kita melakukan evaluasi seluruh tahapan, bukan hanya di teknis, seluruh tahapan. Nah, itu evaluasi itu kita tuangkan, banyak kok teman-teman dari divisi lain juga mengeluarkan buku. Di divisi teknis juga mengeluarkan buku dan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Ketika masyarakat itu membutuhkan, itu kita bisa sampaikan dari hasil atau dari kegiatan-kegiatan apapun, mulai DPT apapun itu masyarakat yang membutuhkan bisa meminta kepada KPU. Itu adalah hasil evaluasi yang harus kita dokumentasikan. Selanjutnya adalah itu persiapan dari evaluasi ini ke 2029 ini seperti apa sih pelaksanaannya? Apakah tetap sama dengan yang di 2024 atau memang ada perubahan, atau yang kemarin ada kekurangan-kekurangan harus diperbaiki? Baru ada yang namanya tahapan pelaksanaan pemilihan dan pemilu itu. Nah, itu juga nanti dikeluarkan PKPU-nya, PKPU tahapan namanya. Memang ketika evaluasi dan persiapan ini tidak ada PKPU-nya, jadi bahasanya kayak non tahapan gitu ya. Jadi selama 5 tahun itu berbagai kegiatan juga kita terus lakukan evaluasi dan persiapan itu, sehingga ketika kita melaksanakan tahapan dalam pemilu atau pemilihan itu KPU sudah siap seperti itu. Jadi ring pelaksanaan tahapan pemilu itu biasanya 20 bulan atau bisa sampai 25 bulan tergantung nanti kebijakan yang diambil oleh KPU RI. Kemarin di 2024 itu kita 20 bulan. 20 bulan itu beririsan dengan pelaksanaan pemilihan. Pemilihan itu hampir 10 bulan. Jadi kita juga masih melaksanakan rekapitulasi, itu persiapan melaksanakan pemilihan kepala daerah juga berjalan gitu di 2024 itu kemarin. Jadi itu sebagai momen yang bersejarah bagi saya sendiri karena pelaksanaan pemilu yang serentak di tahun yang sama itu yang hanya ada di 2024. Nah, nanti kita lihat saja di 2029 seperti apa. Kita di KPU daerah, KPU Batu pokoknya siap gitu ya, siap apapun keputusan yang diambil dari pimpinan kita yang ada di KPU RI, kita melaksanakan dengan sepenuh hati gitu. Siap. Berarti tahapan sebelum sampai kita mencoblos itu panjang sekali ya. Nah, ini kalau tantangannya nih, kan kata Bapak di 2024 kita melaksanakan pemilihan serentak. Itu tantangan terbesar ketika pemilihan serentak ini dari divisi teknis ini apa, Pak? Jadi waktu di 2024 ini kilas balik sebentar ya. Ketika di 2024 kemarin itu saya masih di divisi hukum, masih di divisi hukum. Jadi belum memegang divisi teknis. Tetapi di
pengalaman saya ketika di 2024 kemarin, saya cerita sedikit, itu adalah pemilu serentak yang tadi saya sampaikan. Pemilu serentak di tahun yang sama antara pemilu nasional dan pemilihan. Jadi ada pemilu, ada pemilihan. Jadi yang di 2019 itu udah nyoblos belum? Udah ya. Ya kalau ingat di 2019 itu kan masih ada jeda agak lama nih antara pemilu dan pemilihan. Nah, ketika di 2024 itu kita melaksanakan di tahun yang sama. Itu tantangannya. Ketika di 2024 ya. Nanti nyambung yang di 2029. Jadi seperti itu. Di Februari kita melaksanakan yang namanya pemungutan untuk pemilu. Tetap sama dengan yang di 2019, 5 surat suara. Sementara di November itu kita sudah melaksanakan pemungutan yang akan dilaksanakan pemungutannya. Jadi menyiapkan itu semua dalam 1 tahun yang sama. Dan di proses itu kita juga harus menyiapkan berbagai banyak hal ya, mulai dari badan ad hoc, mulai dari ini, dan ketakutan masyarakat dalam melaksanakan pemilu yang sebelumnya di 2019. Ada yang sakit, ada yang kecapean, ada yang kelelahan, bahkan ya yang terjadi di 2019 tidak terulang di 2019 itu yang meninggal. Ya memang di daerah lain ada yang kecapean terus meninggal ada, tapi alhamdulillah di Kota Batu nggak ada. Itu karena itu tadi manajemen kita siapkan, kita pilih sampai ada batasan ketika merekrut badan ad hoc itu ada kriteria umur gitu. Ada harus menyertakan riwayat kesehatan ya, seperti itu harus detail kita siapkan dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin. Lah bagaimana nanti di 2029 ya kita tunggu gitu loh. Kita tunggu sampai hari ini kita di KPU Kota Batu masih tetap berpegang pada Undang-Undang 17 sama Undang-Undang 8 tahun 2016 itu tentang pemilihan yang terakhir dirubah Undang-Undang 2020 kalau nggak salah. Dan Undang-Undang Pemilu tetap Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Kita masih mengacu itu, dan diskusi-diskusi hari ini tentang terkait dengan bagaimana pelaksanaan nanti kiranya di 2029 dengan isu-isu yang berkembang saat ini, KPU menyikapinya ya apapun yang terjadi, apapun yang telah diputuskan oleh pimpinan kita siap melaksanakan. Karena pengalaman di 2024 dengan waktu yang menurut kami ya, menurut saya itu sangat mepet sekali, 20 bulan untuk menyiapkan pemilu, 5 kotak suara, dan beririsan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Itu waktu yang sangat mepet, yang dibutuhkan konsentrasi, butuhkan detail-detail pelaksanaan dalam setiap kegiatan. Itu adalah tantangan yang tersendiri bagi saya khususnya. Seperti itu. Perlu diaplaus kalau gitu. Bisa itu kita dibayangkan. kerja semua lah, kerja tim, kerja kekompakan, solidnya tim, solidnya KPU Kota Batu untuk melaksanakan itu. Dan dalam pelaksanaan ini bukan karena saya di divisi hukum ya, saya membanggakan gitu, nol sengketa gitu loh. Padahal berharap saya mau ke MK. Kenapa itu mau ke MK? Nanti ceritanya di belakang layar. Berharap itu, tapi partai politik, masyarakat, peserta pemilu di Kota Batu ini mensupport kegiatan dan komunikasi kita baik kepada peserta pemilu dan pemilihan, sehingga konflik-konflik atau riak-riak terkait dengan pelaksanaan baik di pemilu untuk yang presiden, DPD dan DPRD atau yang kita kenal dengan dewan itu caleg, itu kan banyak itu kita mengelola itu. Dan terakhir kita mengelola juga 3 pasangan calon di pemilihan, kita manajemen semua, kita kelola dengan baik sehingga permasalahan yang ditimbulkan atau disengketakan ke KPU Batu nol gitu, tidak ada. Sebenarnya juga ada sih yang lapor-lapor ke Bawaslu juga ada, tetapi kita selesaikan di Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu kita tindak lanjuti dengan keputusan yang telah ditentukan oleh Bawaslu, kita tindak lanjuti seperti itu.
Berarti benar-benar ini ya teman-teman, tadi sudah dijelasin Pak Tommy kalau gimana sulitnya KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan pemilihan dan pemilu sehingga bisa di waktu 2024 yang sangat singkat dan bersamaan bisa terselesaikan, dilaksanakan dengan lancar. Kemudian ini tadi tantangannya. Ya. Kalau sekarang ini pelajaran yang penting yang didapat dari 2024. Oke. Pak Tommy seperti apa untuk perbaikan ke depannya? Jadi saya kira dalam menjalankan setiap proses kepemiluan, baik di pemilu ataupun di pemilihan, itu yang pertama kita sering saya wanti-wanti itu kita harus solid dulu. Harus solid. Ketika kita sudah solid di jajaran KPU ini keseluruhan, mulai dari kesekretariatan, yang utamanya dari komisioner berlima ini kita harus satu suara. Habis itu kita di KPU ini kan juga ada kesekretariatan nih. Itu juga harus komunikasi kita harus bagus. Komunikasi kita harus bagus. Ketika ini sudah solid, manajemen kita yang ada di internal ini solid, itu insya Allah apapun persoalan, apapun hambatan, tantangan, itu kita bisa laksanakan. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya, kita harus benar-benar memahami yang namanya peraturan itu. Itu kita baru, kalau di prinsip pemilu itu ada profesionalitas. Nah, profesional itu kan kita harus paham dulu. Nah, ketika kita paham, bisa menjelaskan kepada orang lain, dan orang lain bisa melaksanakan. Nah, ketika prinsip profesionalitas ini sudah kita terapkan untuk melaksanakan ini, dan prinsip-prinsip yang lain, saya kira hambatan-hambatan atau persoalan yang ada bisa kita selesaikan. Jadi memahami pemilu itu bukan hanya teks, tapi juga konteks. Itu sering disampaikan juga oleh Ketua KPU RI bahwa contohnya seperti ini. Kita ada kalau yang paling mudah itu ketika pemilihan nih, antara dua pasangan calon, satu pasangan calon, dan tiga pasangan calon. Kalau secara teksnya ya sama, antaranya satu pasangan calon, dua pasangan calon, sama tiga pasangan calon. Tetapi secara konteks, bagaimana kita memanajemen kalau dengan tiga pasangan calon, dengan yang ada hanya cuma satu pasangan calon, pasti akan berbeda. Nah, maka dari itu kita selain memahami teks tadi, kita harus memahami konteks. Pemilu itu dinamis gitu loh. Pemilu itu dinamis. Jadi tadi di awal bagaimana proses-prosesnya itu, maka dari itu selain solid juga harus memahami aturan-aturan yang ada. Nah, maka dari itu ke depannya memang saat ini masih dilaksanakan evaluasi ya. Semoga peraturan yang ke depannya ini tidak menyulitkan bagi kita yang ada di daerah ataupun bagi peserta yang sering komplain kan peserta nih, yang sering komplain kan peserta. Biasanya waktunya mepet, tetapi dengan komunikasi kita, dengan ya itu tadi konteks itu kita bisa memberikan bagaimana meramu hal-hal yang ada di daerah ini dengan teman-teman partai ataupun dengan peserta pemilu, dengan aturan yang ada kita laksanakan dengan berkomunikasi. Saya kira pelaksanaan di 2029 juga akan kita siap untuk melaksanakan. Berarti pelajaran yang penting itu komunikasi. Komunikasi. Ya, Pak, ya? Dan manajemen yang komunikasi antar komisioner dan sekretariat itu yang pertama. Terus juga, dengan stakeholder tadi stakeholder. Lalu juga belajar itu tidak hanya dari teks saja, tapi juga konteks. Konteks juga. Ya. Oke. Kemudian untuk pemilihan 2029 nih Pak. Tadi kan kita sudah bicara tentang 2024, sekarang kita ke depannya 2029. Waduh, masih jauh nih. Udah ngomong 2029 aja. Apa saja ini Pak rencana awal yang sudah dimulai dan disusun oleh divisi teknis ini? Kalau ngomong 2029 saya kira
untuk tingkatan kabupaten kota belum pantas ya. Belum pantas ya. Oke. Nanti kita salah lagi gitu kan kayak kita mendahului apa yang di KPU RI karena kita ini lembaga hierarki. Jadi kita perlu sampaikan juga kepada masyarakat bahwa di daerah hari ini masih tahapannya masih menunggu ya. Masih menunggu, sembari menunggu kegiatan-kegiatan biar tidak pasif gitu. Kita melaksanakan yang tadi verifikasi atau pemutakhiran keanggotaan partai politik berkelanjutan. Nah, itu yang hari ini kita lakukan sembari kita menunggu aturan atau bagaimana dinamika dan pembentukan atau memang ada perubahan terkait dengan peraturan untuk pelaksanaan di pemilu atau pemilihan di 2029. Jadi di 2029 itu apakah masih akan sama dengan 2024 ya kita tunggu. Apakah dipisah ya kita tunggu gitu. Jadi mohon maaf kita masih belum bisa memberikan informasi bagaimana nanti kita ngomong jadi asumsi kan nggak boleh. KPU itu asumsi dilarang gitu. Apalagi divisi teknis itu bid'ah namanya. Nggak boleh sesuai dengan itu kita harus percaya teks. Kalau itu bukan kita bukan konteks lagi kita harus percaya teks. Seperti itu. Jadi program dan jadwal itu harus kita patuhi karena divisi teknis sangat patut terhadap program dan jadwal apapun yang diputuskan oleh KPU RI. Dan sembari itu tadi juga kita divisi teknis KPU Kota Batu juga melaksanakan pemutakhiran partai politik berkelanjutan. Ini gunanya adalah untuk partai politik ketika nanti sudah masuk ke tahapan itu sudah enak gitu loh. Karena mulai di 2024 kemarin sebenarnya 2019 sudah mulai sih. Itu kan kita sudah melalui sistem informasi seperti itu. Pakai apa namanya digitalisasi gitu kan. Nah, jadi pendaftarannya itu semuanya pakai aplikasi sebenarnya. Udah menggunakan Sipol kan, menggunakan Sipol. Maka dari itu kita berkunjung ke partai politik selain kita juga silaturahmi juga menginformasikan nih apa aja yang perlu diperbaiki untuk mendaftarkan verifikasi ke depannya partai politik seperti apa. Juga saling tukar informasi aja. Dan memberikan kami yang ada di KPU bisa diberikan informasi terkait dengan ketika ada perubahan itu baik susunan kepengurusan, ketua sekretaris bendahara, keanggotaan ataupun ketika ada pindah tempat atau pindah kantor partai. Nah, kita kan perlu mendapatkan informasi itu. Bukan hanya ketika kita ada tahapan kita berkunjung ke partai politik, tetapi dengan menjaga silaturahmi ini, menjaga komunikasi ini ke depannya itu tadi di 2019 yang di 2024 kita sudah berjalan dengan baik. Semoga bisa semakin baik lagi. Amin. Amin. Tapi kalau untuk pemuktahiran ini apakah ada partai politik yang berubah strukturnya? Tetap ada ya atau sama? Ya sebagian ada. Itu tapi enggak secara keseluruhan berubah, tetapi ada anggota-anggota mungkin sekretarisnya yang berubah gitu kan. Masih ada beberapa partai yang mau musda atau apa namanya itu untuk pemilihan rapat anggota itu menentukan ketua sekretaris bendaharanya. Jadi kita masih juga menunggu itu. Beberapa partai sudah kita laksanakan dan masih ada beberapa partai yang belum kita kunjungi. Semoga di ke depan ini dalam waktu dekat teman-teman partai juga yang belum itu bisa menerima kunjungan dari KPU Kota Batu. Oke. Kemudian ini strategi dari divisi teknis untuk meminimalkan potensi masalah teknis pada pemilihan mendatang. Jadi kalau kemarin di pengalaman ya, ngomong pengalaman ketika melaksanakan pemilihan karena saya sudah di divisi teknis
strategi-strateginya itu kalau di Kota Batu ini sederhana sebenarnya. Jadi sebelum kita melaksanakan sebuah tahapan, itu teman-teman peserta baik partai politik ataupun calon wali kotanya ataupun LO-nya itu kami undang dulu. Kami undang dulu, kita buatkan kegiatan, apalah bahasanya rakor, apa koordinasi. Sama itu rakor koordinasi itu kan seperti rapat koordinasi, kita undang di kantor atau kita buat ngopi-ngopi santai. Apa yang akan kita laksanakan kita informasikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi teman-teman peserta itu tidak tidak kaget gitu loh, tidak gopoh, tidak kaget, dan bisa menyiapkan ketika memang waktu tahapannya sudah saatnya. Seperti itu. Jadi itu salah satu komunikasi kita kepada teman-teman partai politik atau peserta pemilihan ataupun pemilu, sehingga dalam setiap tahapan itu berjalan dengan smooth. Berjalan dengan smooth. Dan komunikasi itu kita saya kira saya lanjutkan terus saya lanjutkan terus berkomunikasi dengan peserta dan Bawaslu. Kita komunikasi, ini loh KPU mau melaksanakan ini. Ya apa iki penake? Ya bahasa di Batu kan kayak gitu-gitu aja gitu. Ya apa iki penake? Oh ngene gitu. Seperti itu. Nah, ketika tahapan itu sudah siap gitu. Sudah siap, dan apapun yang kita laksanakan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena juga ada teman-teman Bawaslu yang mengawasi gitu loh. Meskipun kita sebelumnya kita lakukan rapat pendahuluan, rapat koordinasi terlebih dahulu, itu tujuannya untuk menyiapkan biar teman-teman ini sudah siap ketika saat tahapannya itu sudah dilaksanakan, seperti itu. Jadi komunikasi, memberikan informasi terlebih dahulu, kita datangi lebih awal, itu adalah ya sedikitlah strategi yang bagi kami itu sangat bermanfaat. Pokoknya kuncinya komunikasi tadi Pak ya. Tapi Batu ini kecil soalnya. Batu ini kecil, kita undang itu dan teman-teman di partai politik dan penyelenggara yang peserta yang ada di Batu ini, insya Allah kita komunikasikan sangat mudah, sangat baik untuk bisa merespon dari informasi yang ada dari KPU, seperti itu. Seru sekali ya Pak ya obrolan hari ini. Cuma sayangnya kita ini dibatasi oleh waktu. Oke, siap. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Tommy. Apa nih harapan atau pesan untuk masyarakat Kota Batu agar tetap berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu? Baik, pemilu itu kan nggak harus dimaknai kegiatan ajang atau rutinan 5 tahunan, tetapi merawat demokrasi ini adalah bagian yang lebih penting. Ini sebenarnya tema khusus nih. Saya pengen ngomong panjang sepertinya, tapi karena itu tadi dibatasi. Tapi saya kira masyarakat Kota Batu sudah banyak belajar terkait dengan proses-proses demokrasi, terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemilu. Jadi demokrasi yang harus kita pelajari ini adalah untuk estafet kepemimpinan gitu loh. Jadi yang mahal itu bukan pemimpinnya yang jadi siapa, tapi bisa bergantinya pemimpin ini dengan konstitusional, itu yang lebih penting. Ada legitimasi dari masyarakat, ada kepercayaan dari masyarakat bahwa memiliki pemimpin, memiliki wakil, itu yang lebih penting daripada ketidakpercayaan kepada hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Itu yang lebih penting. Maka dari itu awareness awareness itu kemauan ya. Awareness itu bagian dari kecintaan atau kemauan untuk mengerti demokrasi itu, merawat demokrasi itu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan, bahwa kemauan untuk mau merawat demokrasi yang ada di Kota Batu ini sangat penting. Jadi legitimasi
kepercayaan kepada KPU dan hasil yang dikeluarkan oleh KPU untuk pemimpin-pemimpin yang terbaik di Kota Batu ataupun pada umumnya yang ada di negara kita dari kota yang kecil ini. Semoga dari kota yang kecil ini bisa melahirkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini ataupun untuk kota ini. Ya, Seperti itu. amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Tommy Siap. untuk hari ini. Begitu ya teman memilih untuk KPU untuk menuju ke sebagai penyelenggara itu sangat panjang sekali tahapannya. Jadi tidak mudah bagi KPU untuk apa? Untuk menyelenggarakan pemilu ini. Juga dibutuhkan kepercayaan akan hasil dari hasil pemilu ini oleh masyarakat agar bisa melahirkan pemimpin yang dapat diandalkan, pemimpin yang terbaik. Siap. Oke. Sebelum saya tutup nih, saya mau berpantun dulu. Oke. Naik mobil menuju Selekta, banyak sayuran dan buah segar. Walau pemilihan belum di depan mata, edukasi terus jalan agar pemilih jadi cerdas. Terima kasih pada Pak Tommy sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.